Selamat malam, bisa Lenafta. Selamat malam. Selamat. Pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang gerak dan juga gaya atau gaya dan gerak. Nah, ini peta konsep yang akan kita pelajari. Nah, jadi dalam gerak nanti ada gerak lurus dan gerak parabola. Tapi yang kita bahas nanti gerak lurus yang berhubungan dengan gaya-gayanya. Nah, gaya nanti bisa kita hubungkan gaya Newton, resultan gaya, dan juga hukum-hukum Newtonnya. Nah, di gerak kita pelajari kecepatan, kelajuan, percepatan, perpindahan, dan lain-lainnya. Oke, kita langsung saja untuk yang pertama. Nah, tentang gerak lurus. Gerak lurus. Suatu benda, ini adalah pengertiannya dulu, suatu benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya selalu berubah terhadap suatu anuannya. Jadi dikatakan bergerak di situ benda tersebut berpindah posisi. Berpindah ya. Itu ada ilmu yang mempelajari tentang gerak tanpa mempersoalkan penyebabnya, itu disebut kinematika. Lalu ada gerak lurus disebut juga dengan gerak satu dimensi. Contohnya ini coba. Nah, dari ketiga ada 4 binatang, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 binatang. Yang bisa dikatakan bergerak itu yang mana? Sesuai definisi yang tadi. Yang itu, yang naik atap itu. Nah, ada kucing yang naik atap. Kalau tadi ada kupu-kupu yang pindah posisi sama ini. Intinya burung. Dia melakukan perubahan Sisi. Nah, kayak gitu. Dari sini paham ya definisi perpindahan. Nah, gerak dan perpindahan nanti. Oke, jadi ini menurut definisi gerak, binatang mana yang bergerak dan mana yang tidak bergerak, jelaskan alasannya. Tadi sudah dijelaskan. Oke, sekarang perpindahan. Perpindahan itu perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu tergantung pada sistem atau koordinatnya. Nah, misalnya benda di titik X1 berpindah ke titik X2 atau perpindahan dari A ke B. Itu contoh perpindahan. Bedanya perpindahan dengan jarak. Nah, kalau perpindahan itu vektor, kalau di sini ada catatan jarak itu skalar. Jarak itu panjang lintasan. Jadi semisal dari benda berpindah dari A ke B balik lagi ke A, perpindahannya itu sama dengan 0. Kenapa? Karena dia kembali ke posisi A awalnya. Nah, sedangkan kalau dikatakan jaraknya berapa, maka di situ ada lintasannya. Dari A ke B itu 5, dari B ke A itu 5, maka di sini kita sebutkan jarak itu 5 tambah 5 sama dengan 10. Itu yang dinamakan jarak. Sedangkan perpindahan itu tadi adalah posisinya. Oke. Lalu berikutnya ada kecepatan. Kecepatan itu perubahan atau perpindahan. Nah, perpindahan setiap waktu. Nah, grafiknya seperti ini. Ada kecepatan rata-rata. Berarti kalau dikatakan kecepatan rata-rata, ya perubahan perpindahan per perubahan waktunya. Atau perubahan perpindahan terhadap perubahan waktu. Grafiknya seperti ini. Ini grafik antara X dan T, atau perpindahan dan juga waktu. Nah, contohnya ini ada mobil mengalami kecepatan. Jadi dia itu bergerak sepanjang X, T. Nah, lalu di sini ada X2 dan T2. Jadi rata-ratanya ya X2 min X1 dibagi T2 min T1. Nah, lalu yang berikutnya adalah kelajuan. Kalau jarak tadi itu perpindahan, kalau kelajuan itu jarak total yang ditempuh per waktu yang diperlukan. Jadi itu bedanya kelajuan dengan kecepatan. Lalu di percepatan itu sendiri perubahan kecepatan terhadap waktu, atau ini delta V per delta T. Nah, itu kecepatan. Itu percepatan. Kalau percepatan rata-rata berarti ya V2 min V1 per T2 min T1. Lalu ini ada grafiknya tentang gerak lurus beraturan. Kalau namanya gerak lurus beraturan, di sini percepatannya 0. Kenapa kok percepatannya 0? Dilihat dari titik-titiknya ini.
Nah, titik-titiknya konstan. Nah, titik-titik ini menunjukkan kecepatannya atau tidak ada perubahan kecepatan. Nah, kalau percepatan tadi didefinisikan sebagai perubahan kecepatan, maka jika kecepatannya itu konstan, maka percepatannya 0. Karena V2-nya akan sama dengan V1-nya. Paham kan dari sini? Nah, grafiknya bisa dilihat ini. Kalau grafiknya semuanya lurus. Nah, jadi kecepatan awalnya itu 10, kecepatan keduanya itu 10 sampai sini 10 terus, sehingga percepatannya ya 0 terus. Nah, sedangkan jaraknya semakin jauh, orang dia mengalami perpindahan, nah ke sini terus. Jaraknya semakin jauh. Lalu di sini ada persamaannya tentang GFB atau gerak lurus beraturan tadi. Nah, grafiknya seperti ini. Kalau kita memiliki grafik GLB itu seperti ini, maka mencari jaraknya itu adalah luas dari sini. Nah, X sama dengan V dikalikan T, atau V sama dengan S per T, atau T sama dengan S per V. Ini sudah kita pelajari sebelumnya. Lalu di sini ada gerak lurus berubah beraturan. Nah, yang ini GLBB. Bedanya GLBB, kalau gerak lurus berubah beraturan itu terhadap titik acuan tertentu dengan percepatan A tetap atau percepatannya konstan. Bedakan antara percepatan tetap dengan percepatan 0. Kalau tetap ya tetap, kalau 0 ada nilainya. Paham kan dari sini? Lalu ini. Nah, ini tadi besar percepatannya atau persamaan umumnya itu sama dengan ini. PT sama dengan V0 plus AT. Nah, ini turunkan dari sini tadi. Percepatannya ada mengalami perubahan kecepatan. Nah, ini perubahan kecepatan PT min V0 sehingga kita kalikan silang. Lalu ini grafiknya. Untuk grafik GLBB, grafik V terhadap T itu akan seperti ini. Nah, semuanya linear kecuali grafik S terhadap T membentuk parabola. Nah, untuk parabola ininya linear. Berikutnya dari grafik PT kita tempuh benda seperti tadi. Nah, ini kalau menentukan S-nya atau jaraknya. Kalau seperti ini kayak tadi sama dengan GLB kita cari melalui luasnya. Kalau ini trapesium maka kita punya ini. S sama dengan, kalau trapesium kan ini panjang ditambahkan yang pendeknya di sini. Iya. Kalikan setengah. Kali T per 2. Kalau di sininya V0, di sininya itu V2 atau VT, maka kita ketemunya V0 plus VT kalikan setengah T. Nah, ini tidak lain tidak bukan nanti ketemu persamaan VL S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat dengan mensubstitusikan ini tadi PT-nya. Oke. Lalu berikutnya ini tadi persamaannya kalau kita turunkan lagi ini seperti ini, jika disubstitusikan. Nah, atau kalau kita mencari VT-nya, V saat T, kita punya ini VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 AS. Tapi kalau kita mencari S-nya, nah, kita bisa mencari pakai luasnya tadi, luas trapesiumnya. Kalau mencari VT-nya ya kita substitusikan S-nya ke dalam T sini. Atau kita substitusikan T-nya ke dalam S ini, ketemu nanti VT-nya ini. Nah ini ada GLBB. Ada GLBB itu persamaannya secara umum ini. Nah, turunannya kayak tadi. Kalau kita turunkan kayak tadi, kalau secara umum kita punya persamaan ini tadi. Halo Pak. S dan juga VT kuadrat. Halo. Halo. Boleh bertanya? Ya, gimana? Tentang tadi ada grafik yang parabola itu cara menentukannya bagaimana? Bentar, grafik parabola yang ini tadi ya. Ya. LTB. Kita cari satu persatu persamaannya. Kita punya persamaan S tadi itu apa? Persamaan jarak. fungsi apa?
Persamaan Jarak. berat. Nah, ini matematikanya. Kalau kita berbicara grafik, itu kita tinjau fisika dan matematikanya. Grafiknya fungsi kuadrat itu parabola bisa. Nah, perlu diingat itu. Nah, ini nih. Persamaannya kan yang ini tadi. Nah, persamaan yang ini itu kan persamaan T kuadrat. Ini T, ini T kuadrat. Ini persamaan kuadrat, sehingga grafiknya bentuk parabola tadi. Paham kan? Paham, Pak. Oke. Ini lalu ada gerak vertikal. Gerak vertikal itu ada dua. Ada gerak dengan arahnya ke bawah dan gerak arahnya ke atas. Ke bawah itu ada dua juga. Ada gerak jatuh bebas dengan gerak vertikal ke bawah. Nah, gerak jatuh bebas dengan gerak vertikal ke bawah bedanya apa? Nah, bedanya ini kita bahas. Kalau gerak jatuh bebas itu contohnya kelapa jatuh atau buah jatuh. Jadi dari ketinggian maksimum dia jatuh ke bawah sehingga V0-nya itu sama dengan 0. Oke. Nah, V0-nya sama dengan 0. Jadi ketinggian maksimumnya dia terjatuh. Nah, samaannya ketemunya ini. Dari persamaan yang awal tadi kita buktikan, tetapi kita rubah A-nya menjadi G, S-nya itu menjadi H atau ketinggian. Nah, Nah, lalu untuk gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah itu contohnya ketika benda sudah jatuh ke bawah. Ya, itu sudah jatuh. Berarti bukan dari posisi tertingginya. Nah, terpental gitu, Pak. Gimana? Maksudnya vertikal itu dia mental gitu lah bolanya. Vertikal itu geraknya ya secara vertikal. Vertikal itu lurus ke sudut Y. Yang satu bebas sama vertikal tadi berarti sama dong. Gimana? Teori vertikal sama gerak bebas jatuh bebas tadi. Cuma gerak jatuh bebas itu ada 3 tinjauannya. Ada V0-nya, Kak. Nah, ada yang tadi, gerak vertikal ke bawah tuh ada V0-nya. Yang jatuh bebas sih nggak ada V0-nya. Betul. Kalau gerak jatuh bebas itu dari posisi tertingginya misal, atau contohnya kelapa jatuh dari pohon. Nah, kelapa jatuh dari pohon itu kan V0-nya sama dengan 0. Awalnya dia kan diam kelapanya. Terus jatuh plok. Nah, akhirnya miliki itu tadi VT-nya sama dengan GT gitu saja. Jadi sudah di posisi tertinggi. Sedangkan gerak vertikal ke bawah, nah dia tidak di posisi tertingginya lagi. Nah, mungkin dia waktu jatuh ke bawahnya. Jadi V0-nya sudah nggak 0 lagi, ada nilainya. Posisinya sudah jatuh berarti ya? Nah, posisinya saat dia jatuh ke bawah. Nah, gitu. Kalau gerak jatuh bebas tadi ya saat di posisi tertingginya atau saat V0-nya 0. Nah, yang berikutnya ada gerak vertikal ke atas. Nah, gerak vertikal ke atas, kalau tadi saat di posisi tertingginya sama dengan 0. Sekarang gerak vertikal ke atas, itu bedanya adalah gravitasinya di sini adalah minus karena berlawanan dengan apa? Arah geraknya berlawanan dengan gravitasinya. Oke, dari sini dulu. Ada yang tanyakan lagi atau enggak? Dari GVB, GJB, sama GVA. Enggak, kita lanjut. GVA teorinya gimana? Kalau GVA aku lempar bola loh. Lempar bola kan dari posisi diam. Lempar bola ke atas, maka gerak bendanya kan ke atas, ya enggak? Kalau gerak bendanya ke atas, berarti dia berlawanan dengan gravitasinya, sehingga di sini G-nya itu minus, beda kayak yang tadi positif. Paham kan? Minus semua. Nah, G-nya yang minus. Nah, ini G yang ada di sini. Nah, persamaannya sama. Lalu berikutnya, nah ini hal-hal penting yang perlu dipelajari. Ketika dia di posisi maksimum, nah ini tadi, ketika kita melemparkan benda ke atas sampai ke titik puncak, dia memiliki VT itu sama dengan 0. Nah, terus ketika dia jatuh bebas dari puncak ke bawah, jadi V0-nya sama dengan 0. Intinya apa? Di posisi tertinggi benda itu diam, tidak memiliki kecepatan, diam sejenak. Nah, ya kalau kita analogikan di kartun-kartun kayak Tom and Jerry itu. Tom and Jerry waktu kejar itu. Waktu mau jatuh dari situ berhenti dulu.
terus nengok ke bawah. Oh iya ya. Nah, gitu. Ini hal penting itu. Nah, ini sudah kita pelajari tadi. Nah, ini juga sama kalau kita mencari T-nya kayak ini. Tinggal dianalisis geraknya saja. Nah, ini yang berikutnya tentang hukum Newton. Hukum Newton tentang gerak. Nah, di sini ada banyak tinjauannya, ada gaya Newton, ada hukum 1 Newton, 2, 3, dan juga ada gesekan dan tanpa gesekan. Kita pelajari yang ini. Hukum 1, 2, 3, dan dinamika 1, dinamika 2. Nah, ini tentang kinematika. Kinematika tadi sudah kita pelajari. Mekanisme apakah yang menyebabkan sebuah benda bergerak? Nah, benda-benda yang dapat memiliki percepatan. Mengapa benda-benda dapat memiliki percepatan berbeda-beda? Nah, kira-kira gimana? Silahkan dipikirkan dulu. Nanti kita jawab belakangan. Lalu jelaskan dengan konsep gaya, massa, dan momentumnya. Jadi ini perubahan gerak atau perubahan bentuk. Nah, perubahan gerak yang tadi di pertanyaan awal itu disebabkan karena adanya percepatan atau percepatan perubahan gerak. Nah, disebabkan oleh gaya. Nah, disebabkan oleh gaya. Lalu gaya itu apa? Gaya itu menggambarkan adanya interaksi antara benda dengan lingkungannya, merupakan besaran vektor. Jadi semisal kita menyentuh benda, itu sudah ada gayanya. Mungkin kayak aksi reaksi. Nah, terus kenapa kok benda itu nggak bergerak? Nah, nanti kita bahas lagi. Terus ada resultan gaya. Ini grafik kayak gini bisa kita asumsikan perubahan gerak itu karena gaya. Nah, karena adanya gaya bisa menjadi deformasi atau mengalami perubahan bentuk. Entah kita memberi gayanya terlalu besar atau bagaimana nanti. Nah, contohnya kalau kita menggebrak meja. Kalau kita menggebrak meja terlalu kencang, ya mungkin mejanya sampai patah sehingga mengalami deformasi atau perubahan bentuk. Itu terlalu semangat. Nah, ini. Lalu interaksinya seperti apa? Kontak langsung. Interaksi dua atau benda atau kita dengan meja, kontak langsung. Lalu interaksi jarak jauh, itu namanya medan gaya. Nah, kalau kontak langsung ya seperti yang kita alami biasanya. Ini medan gaya interaksi yang terjadi di alam. Contohnya itu ada gaya gravitasi. Nah, antara dua benda yang bermassa. Gaya elektromagnetik. Nah, benda yang bermuatan memiliki gaya elektromagnetik atau gaya kolomnya. Lalu ada gaya kuat antar partikel subatomik. Lalu ada gaya lemah. Nah, sekarang ini gaya normal dan gaya gesekan. Kalau kita uraikan benda di dalam bidang yang lurus, maka ada gaya-gayanya di situ, ada banyak. Yang pertama, jika kita tarik oleh gaya F, maka gaya F ke kanan maksudnya, maka dia akan muncul gaya gesek atau gesek. Nah, arahnya berlawanan dengan gaya yang kita berikan. Lalu ada lagi gaya normal yang arahnya tegak lurus terhadap bidang. Yang terakhir ada lagi gaya berat, yang mana itu dari pusat benda menuju ke pusat bumi. Nah, dari pusat benda ke pusat bumi itu gaya berat namanya. Jangan sampai lupa kalau ada soal kayak gini, uraikan gayanya terlebih dahulu. Berikutnya resultan gaya. Hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton itu ini. Selama tidak ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka benda tersebut akan selalu dalam pada keadaannya. Nah, atau sigma F-nya sama dengan 0. Kalau sigma F-nya sama dengan 0, artinya dia nggak bergerak. Berarti A-nya juga sama dengan katanya 0. Atau ini, nah, yaitu benda diam, akan selalu diam. Dan benda yang bergerak akan bergerak dengan kecepatan konstan. Ini perlu digarisbawahi. Nah, jadi benda tersebut jika sigma F-nya 0, dia itu memiliki kecepatan konstan atau benda tersebut diam. Nah, itu atau hukum kelembaman kita sebut kayak gitu. Di sini ada inersial. Massa inersial apa sih itu? Nah, jika pengaruh dari luar tidak dapat diabaikan, seberapa jauh sebuah benda mampu mempertahankan sifat kelembamannya? Itu adalah pertanyaan. Nah, yang perlu diperhatikan tinjauannya adalah massa, yaitu besaran skalar. Lalu kita memiliki M1 per M2 sama dengan A1 per A2.
Terus ke hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton. Percepatan pada sebuah benda itu sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda. Atau kita biasanya menyebut ini, sigma F sama dengan M dikalikan A. Jadi resultan gayanya akan sebanding dengan percepatan. Gayanya Newton. Nah, ini konversinya bisa Newton, ini dan kawan-kawan. Nah, kalau pada bidang miring seperti apa? Ini kita tinggal menguraikan saja. Gayanya ada gaya normal yang searah tegak lurus terhadap bidang, ini gaya normal. Jika bendanya bergerak ke bawah, maka gaya geseknya bergerak ke atas. Lalu gaya beratnya ini, nah ini keliru ini. Tanda panahnya harusnya dari pusat benda menuju ke pusat bumi. Nah ini keliru. Iya. Lalu kita perhatikan sebenarnya ini sigma fx, sigma fy. Nah, kalau kita mau mencari a-nya ya ketemu sin alpha ini y cross. Kalau mencari kecepatannya ya ini. Oke, nanti kita turunkan. Ini juga sama. Kalau ini tadi, kalau tadi jatuhnya kemana ini? Ini arahnya ke bawah. Kalau yang ini penerapan pada bidang miring saat dia naik. Nah, saat dia naik berarti gaya geseknya meluncurnya ke bawah. Nah ini sigma gaya geseknya meluncurnya ke bawah. Bedanya gitu saja. Lalu hukum 3 Newton tentang aksi reaksi. Jadi jika benda kita berikan aksi, benda tersebut juga memberikan reaksi. Kita. Analoginya seperti ini. Ketika kita mendorong sebuah benda, sebut saja bendanya itu meja. Nah, meja tersebut terkena gaya oleh kita. Nah, ketika kita memberikan gaya kepada meja tersebut sebenarnya juga memberikan gaya reaksi kepada kita. Nah, fenomenanya apa? Ya kita merasakan keberatan saat mendorong. Nah, itu. Kita merasakan keberatan saat mendorong. Terus ketika benda itu tidak bergerak, lupa kalau benda dikenai gaya berarti bendanya bergerak dong. Lah ini kok nggak bergerak, lah berarti gaya aksinya itu sama dengan gaya reaksinya. Artinya kamu nggak kuat dorong meja. Atau biasanya angkat besi gitu. Misal kalau ke angkat besi mungkin kuatnya sampai berapa kilo saja. Berarti gaya aksinya sudah sama dengan gaya reaksinya. Nah, ini gaya gesek. Secara gambarnya kayak gini. Nah, jadi ada gaya gesek kinetik dan ada gaya gesek statisnya. Ya, ini perlu dikaji. Benda itu diam. Ketika apa? Ketika gayanya itu lebih kecil daripada gaya geseknya. Itu bendanya diam. Gaya geseknya itu sama dengan gaya F-nya. Atau gaya gesek statisnya ini dilihat sama dengan gaya F-nya. Nah, benda itu diam. Lalu benda itu bergerak ketika gayanya itu lebih besar daripada gaya geseknya. Nah, itu dikatakan bendanya itu bergerak. Nah, jadi misal mendorong di bidang licin itu lebih mudah daripada di bidang kasar. Kayak gitu. Nah, ini grafiknya sudah. Nah, ini analisis miskonsepsi pada hukum Newton ambil dari Yolanda 2017. Ternyata peserta didik itu banyak miskonsepsi pada gaya yang sebanding dengan kecepatan itu senilai 73%. Nah, maka kita mencoba untuk mencari soal-soal miskonsepsi. Kita bahas dengan pendekatan inquiry sekalian. Nah, ini ada soalnya seperti ini. Bisa kita perhatikan. Berhubung dengan sebuah kereta salju yang bergerak dengan cara-cara yang dijelaskan pada soal di bawah. Seorang dengan menggunakan sepatu khusus olahraga es berdiri di atas salju bersiap untuk memberikan gaya pada kereta dengan kereta bergerak di atas salju. Nah ini dalam kurung yang diperhatikan, gesekan sangat kecil sehingga diabaikan atau gaya geseknya 0. Nah itu lebih gampang kita analisisnya harusnya. Oke. Pertanyaan yang pertama, agar kereta bergerak ke kanan dengan kecepatan makin lama makin besar,
secara beraturan, maka diperlukan jawabnya yang mana kira-kira? Di sel dulu. Yang mana sel? Yang mana sel? Atau nafta dulu, ayo naf, yang mana naf? Jika gayanya makin lama makin besar secara beraturan diperlukan. Makin lama makin besar. Secara beraturan kan berarti konstan. Aku bisa. Genah sel. Dari kanan, tadi kemute, maaf, kemute tadi, kemute. Tak kira aku gitu loh. Loh. Ayo nafta dulu atau? Halo, Pak. Saya dulu. Ya, silakan. Halo. Jawabnya yang mana? Gini. Jawabnya itu yang karena agar keretanya ke kanan semakin lama semakin cepat, maka diperlukan gaya gaya ke kiri semakin lama semakin lemah. Gaya ke kiri semakin lama semakin gaya ke kiri. Yang mana? A, B, C, D, E, F, G, H. Langsung aja pilih. A, B, C, D, E. Aku B. Nafta yang B. Saya yang gaya ke kiri semakin lama semakin kuat. E. Yang E. Nah. Oke, ke nafta dulu. Nafta B. Kok kiri loh? Nafta kan, bisa loh. Minta E kan kanan. Berarti kan mendorong itu harus semakin kuat ke kanan. Nah, coba diperhatikan nafta dulu. Nafta B. Iya. Sangat tidak yakin, yakin, atau sangat yakin. Kira-kira yang mana? Jawabnya. Yakin. Kenapa kok yakin? Waduh. Kan agar kereta ke kanan dengan kecepatan makin lama makin besar secara beraturan. Secara beraturan kan berarti konstan. Berarti ya gayanya ke kanan tapi besarnya tidak berubah. Besarnya tidak. Percepatannya tidak berubah. Karena percepatannya tidak berubah. Oke, kalau bisa? Nah, saya tidak yakin. Ganti boleh. Ganti yang mana? Ganti C. Ganti C, gayanya ke kanan semakin lama semakin lemah. Kenapa alasannya? Ini Pak. Karena gimana ya alasannya ya? Bisa membayangkan tapi nggak bisa beralasan, susah ini. Nah, karena kita coba untuk soal pertama kita bahas bareng aja ini. Silahkan dibuka pad-nya, pad yang linknya di bawah ini. Linknya tak share itu. Buka di laptop. Pak. Nah, jadi atau gambarnya ini ada ilustrasi gambarnya. Jawabnya yang benar adalah B, punyanya nafta. Jadi ketika gayanya, misal di sini gayanya 97 Newton, maka percepatan tetap disebabkan oleh gaya yang besarnya tetap dan searah dengan gerak benda. Hal ini sesuai dengan hukum 1 Newton tadi. Nah, ketika kita coba di pad, nah coba saja nanti kalau kita perbesar gayanya dari sini 97 Newton, lalu tak ubah menjadi 211 Newton, maka yang terjadi apa? Percepatannya berubah. Percepatannya mengalami perubahan. Kalau percepatannya mengalami perubahan, geraknya tadi tidak beraturan lagi. Ketika gayanya dirubah, maka percepatannya berubah. Ya, berarti kalau kecepatannya berubah sesuai kinematika gerak tadi, kecepatannya, geraknya sudah nggak beraturan lagi, atau kecepatannya tidak beraturan lagi, sudah berubah beraturan. Ada V1 dan V2-nya, ada V0, ada VT-nya. Agar kecepatannya beraturan, maka hanya harus dibuat tetap. Nah, caranya hanya dibuat tetap, ya diberikan aja gaya yang sama. Nah. Oke, soal kedua. Nah, agar kereta tetap bergerak ke kanan dengan laju tetap diperlukan, kira-kira sel dulu atau nafta dulu ini? Jangan rebutan. Bisa dulu. Ya, kereta tetap bergerak ke kanan dengan laju tetap diperlukan. D. Sebentar. G. Gaya yang besarnya sama dengan 0. Yakin atau tidak yakin atau yang sangat yakin? Yakin. Alasannya bisa. Karena gaya yang besarnya sama dengan 0 itu artinya konstan, jadi dia tidak berubah. Akan tetap lajunya. Oke. Nafta? Iya, D. Gak oleh.
Loh, Tahu. jawabannya D emang, bro. Agar kereta Nggak tetap boleh. bergerak ke kanan dengan laju tetap. Ya nggak usah diberi gaya lah. Kalau tadi Bisel yang pertama jawabnya tidak yakin ya. Berarti itu bukan nggak miskonsepsi, tapi nggak tahu konsep gitu ya. Nah sekarang sekarang Bisel dan Afta menjawab sama dan juga yakin. Kalau benar berarti paham konsep, kalau salah berarti malah miskonsepsi. Kita lihat. Oke. Jawabnya D betul. Nah, benda tetap bergerak dengan laju tetap ke kanan, berarti tidak ada gaya yang bekerja sehingga percepatannya 0. Nah, ini gambarnya contohnya. Nah, ketika gaya yang diberikan 0, maka di sini percepatannya 0 juga. Nah, sehingga lajunya tetap. Lalu ketika kita berikan gaya, nah di sini dilihat kecepatannya berubah. Percepatannya juga nambah. Nah, di sini dari 12 menjadi 22 meter per detik. Bisa dilihat di pad-nya nanti kalian praktikum. Nah, ini pembahasan secara inquiry-nya jadi seperti ini. Tapi disiapkan pad, lalu berikan masanya, misalnya di sini masanya 50 gram, lalu diatur di sininya itu lantainya licin. Nah, lantainya licin. Nah, terus gaya-gayanya silahkan diatur sesuai soalnya. Nah, nanti silahkan dicoba untuk di pad-nya ya. Atau sekarang sambil dicoba. Sudah dibukakan pad-nya? Bisa. Yang ketiga, soal terakhir. Nah, kereta sedang bergerak ke kanan. Agar kereta dapat diperlambat dengan laju beraturan, stepnya yang mana? Nafta dulu sekarang. Kereta sedang bergerak ke kanan. Agar kereta dapat diperlambat dengan laju beraturan. Diperlambat. Perlambat, tapi harus lajunya harus beraturan. F. Gayanya ke kiri. Tidak berubah. Kan karena laju beraturan kan berarti nggak berubah. Yang mana dulu, besarnya. Yakin atau nggak yakin? Atau sangat yakin? Yakin. Yakin. Kenapa alasannya? Ya kan agar kereta dapat diperlambat berarti gayanya berlawanan. Terus dengan laju beraturan. Laju beraturan kan berarti besarnya tidak berubah. Sama. Oke. Kalau Bisel, gimana Bisel? Bisel, kemit lagi tuh Bisel. Apa? Sudah jawab tadi padahal. Kalau saya jawabnya itu adalah E. Gayanya ke kiri semakin lama semakin kuat. Berarti gayanya diperbesar. Gaya ke kiri semakin lama. Salah jawaban. Gaya kiri, kayak agar kita dapat diperlambat dengan laju beraturan diperlukan. Jadi semakin lama semakin G. Yakin atau nggak yakin? Gaya kiri semakin yakin. Alasannya? Karena kalau misalnya dia mau bergerak ke kanan agar dapat diperlambat, maka gaya ke kiri itu dilemahkan supaya dia bisa bergerak. Lalu kalau mau bergerak beraturan, ya yang sebelah kiri itu harus nggak boleh terlalu kuat gitu loh, Pak. Ya itu alasannya. Ada lajunya beraturan loh. Nah, iya. Kenapa semakin lemah? Iya, itu diperlambat dengan laju yang beraturan. Berarti diperlambat, tapi perlambatannya beraturan. Sudah jawab yakin ya, Ustaz. Ya udah apa? Kita bahas bareng. Kita bahas bareng. Jadi kayak gini pembahasannya. Nah, jawabannya F, betul Nafta tadi. Nah. Anda kenapa salah terus? Disebabkan oleh gaya yang berlawanan dengan gerak benda. Nah, terus agar beraturan atau perlambatannya tetap, nah, itu berarti gaya yang besarnya harus sama yang ke kanan dan ke kiri. Misal di sini dicoba pad-nya, ambil coba pad-nya, gayanya 194 Newton ke kanan. Dia mengalami kecepatan percepatannya ini 3,88, sorry, 3,88. Nah, ketika dia diperlambat, sehingga harus diberikan gaya kebalikannya, betul keduanya jawabannya tadi. Harus diberikan gaya ke kiri.
Nah, lalu gaya yang bagaimana agar geraknya beraturan kecepatannya. Nah, sehingga diberikan gaya ke kiri yang besarnya sama. Dilihat ini. Nah, ini kecepatannya 3,88, yang sini percepatannya ya ini. Nah, ini juga percepatannya sama 3,88, cuma minus. Nah, sehingga kecepatannya di sini ini nanti bergerak secara beraturan percepatannya. Kecepatannya beraturan, mengalami penurunan. Nah, kira-kira kalau diteruskan gimana nanti bendanya? Geraknya gimana? Kalau diteruskan, geraknya jadi ke kanan atau ke kiri atau diam? Kalau diteruskan diam. Kalau Kan sama. Kalau diteruskan, gimana bisa? Kalau misalnya diteruskan dorongannya atau gayanya diterusin? Enggak, jadi saya berpikir ya. Nggak menemukan. Oke, misalnya kan ada meja yang bergerak. Meja yang bergerak, meja gelindingan itu loh, didorong nafta. Nah, dari kanan, terus kamu tangkap, dorong ke kiri. Hasilnya apa? Oh, maksudnya kita dorongan tapi berlawanan arah kita. Saling berdorongan atau aku menangkap hasil dorongan nafta? Menangkap hasil dorongannya nafta. Oh, oke. Apakah mejanya nanti akan diam atau bergerak ke kiri? Mejanya akan diam. Ya bergerak ke kiri dong. Nah, dilihat ini. Kan ku tangkap, Pak. Ya maksudnya kamu tangkap terus kamu dorong ke kiri. Oh, alah, tak kira tak tangkap doang. Perhatikan gambarnya. Kita ulangi lagi, perhatikan gambarnya. Ketika kita mendorong bendanya ke arah kanan dengan gayanya 194 Newton, kecepatannya sekian. Percepatannya sekian. Kalau kita berikan gaya yang sama tapi arahnya berlawanan, percepatannya sama. Tetapi kecepatannya beda. Nah, di sini lihat menurunnya enggak. Tetapi kalau kamu dorong terus, artinya di sini kan kamu menahan, ya enggak? Oh, dikasih gaya lagi. Dikasih gaya lagi ke arah yang kiri. Kalau kamu dorong terus, nah kamu dorong terus, coba di padnya, sambil dicoba di padnya, ini kamu tekan terus. Apa yang terjadi? Bendanya akan bergerak ke ke kiri. Kayak di padnya itu sama. Jadi nggak diem. Nah, kecuali gayanya kamu hilangkan. Kayak gitu. Gaya ke kirinya kamu hilangkan. Atau kamu kembalikan ke 0 ini tadi. Itu akan diem bendanya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan nggak tentang miskonsepsi? Bisa paham? Tidak ada. Oke, nah jadi ini besar gaya yang sama dengan arah berlawanan sehingga percepatannya. Nah, ini cara mengatasi miskonsepsi pada hukum Newton. Yang pertama, sebab utamanya adalah pengajar atau gurunya. Sebab khususnya, nah, guru tidak menguasai bahan atau tidak memiliki bahan untuk dipraktekkan. Yang kedua, tidak memberikan waktu siswa untuk mengungkapkan gagasan atau ide. Yang ketiga, relasi guru dan siswa masih minim. Nah, untuk mengatasinya ya belajar lagi. Ini terlalu belajar lagi. Apa ini? Lalu berikutnya, memberikan waktu siswa untuk mengungkapkan gagasan secara lisan dan tertulis. Nah, ketiga, relasi yang enak, akrab, humor, dan tepat berdiskusi pelajarnya kayak kita tadi. Nah, jadi kita memberi waktu untuk kalian mengungkapkan gagasan secara lisan atau tertulis. Tadi saya suruh untuk mengungkapkannya secara lisan. Lalu dengan relasi yang enak, sambil akrab, humor, dan lain-lain. Ini saya ambil dari jurnal. Nah. Lalu buku teks penjelasannya keliru. Nah, kadang ada buku yang penjelasannya keliru. Lalu atau level kesulitan soalnya berdasarkan taksonomi Bloom. Nah, yang ketiga, siswa tidak tahu menggunakan buku teksnya. Ini yang kadang digunakan untuk tidur atau gimana gitu. Lihat mengatasinya ya memberikan handout atau materi sendiri. Nah, kita ubah handoutnya. Handout itu LKS itu bersama dengan buku siswanya. Buku siswanya kita rubah dengan materi yang ada sama LKS-nya.
Lalu memberikan tugas dan PR yang dikoreksi. Guru memberikan soal sesuai dengan level siswa. Lalu cara mengajarnya ini yang paling penting. Biasanya hanya dengan ceramah, tidak mengungkapkan miskonsepsi. Tugasnya hanya PR, tidak dikoreksi. Nah ini. Nah, lalu yang bagus bagaimana? Mungkin ini dari jurnalnya ini diatasi dengan STAD atau model pembelajaran STAD yang merangsang siswa untuk aktif dalam belajar kelompok. Jadi STAD ini dibentuk kelompok, lalu peserta didiknya nanti disuruh mengungkapin satu-satu gagasannya. Nah, lalu memperbanyak membahas soal-soal bersama siswa, jadi nggak dikoreksi sendiri, nah dibahas bareng kayak kita tadi. Lalu tugas siswa dikoreksi cepat dan ditunjukkan salahnya. Nah, yang keempat, tugas siswa ditunjukkan kemungkinan salah konsep lalu diungkapkan hasilnya dan dikomentari. Tugas siswa ditunjukkan salah konsep. Nah ini, jadi kalau tugasnya salah konsep, ya langsung diungkapkan hasilnya dan dikomentari. Nah, lewat apa? Ya tadi, jangan hanya ceramah dan menulis, kita rangsang pengetahuan peserta didik dengan fenomena-fenomena atau animasi lah minimal kayak tadi, agar tidak miskonsepsi. Kan biasanya minimum tuh alat praktikum tentang hukum Newton di sekolah-sekolah. Nah, sehingga bisa kita pakai pet itu tadi. Nah, di pet yang tadi ada semuanya tentang hukum Newton agar tidak miskonsepsi. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Kalau nggak ada, saya akhiri dulu. Selamat malam untuk kalian semua. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Iya, Terima kasih. sama-sama.